Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi bersama saya Muhammad Sibu Al-Munawar di channel yang sama kita cintai tentunya, yaitu Muslim Project. Di pagi hari yang cerah ini, saya doakan kepada saudara-saudara sekalian agar tetap diberikan oleh Allah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan dari sebab itu, bagi saudara sekalian yang baru saja berhadir di channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa like dan share juga video ini ke teman-teman saudara sekalian agar channel ini dapat berkembang, yang mana nantinya kita bisa memberikan lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para narasumber kita. Baiklah, pagi hari yang cerah ini kita akan membahas sebuah tema masih tentang seputar Ramadan, yakni apa tadi? Bersemangat di 10 akhir Ramadan. Bersemangat di 10 akhir Ramadan. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang bersemangat di 10 akhir Ramadan. Baiklah, tidak perlu berkata panjang lebar lagi, langsung saja kita serahkan pembahasan ini kepada Ustadz kita. Silakan Ustadz. Jazakallahu khairan ya Ustaz Munawar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma taufiqi illa billahil azim al-alim. Baiklah, kami di sini untuk saya di sini dan Ustaz Munawar untuk menyampaikan tentang bersemangat di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam harinya. Di 10 terakhir Ramadan adalah merupakan garis finish bagi seorang mukmin atau seorang muslim untuk menggapai pengampunan atau pahala yang besar di bulan Ramadan tentunya. Karena ini adalah garis finish tentunya, kemana apabila seseorang jika dia tidak berhasil melewati garis finish di 10 terakhir Ramadan, niscaya dia mustahil tidak mendapatkan apa-apa di Ramadan ini. Oleh karena itu, apabila kita semua jika di awal-awal Ramadan atau pertengahan Ramadan kita tidak mampu memperbaiki diri kita, maka di sini ada garis finish di 10 terakhir Ramadan, yang mana garis finish inilah penentu bagi kita agar kita, yakni ada peluang bagi kita untuk memperbaiki diri kita di 10 terakhir Ramadan. Masih ada kesempatan di 10 akhir Ramadan. Masih ada kesempatan, dan ini kesempatan yang memang sangat besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena memang 10 akhir Ramadan ini salah satu malam-malam di mana Lailatul Qadar diturunkan. Lailatul Qadar. Kita langsung pembahasan saja, ya kan? Pertama, bahwasanya di malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam apa yang disebut oleh manusia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar, tentunya kita sudah hafal semua, ya kan? Bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tentunya Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat besar, ya kan? Pada malam Lailatul Qadar tambah lagi diturunkan Al-Quran, utamaan yang agung, dua keutamaan yang sangat agung. Yang kedua, apakah wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kita mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu sekitar 80 tahunan. Kata para ulama sih itu. Sekitar 80 tahun maksudnya. Misalnya kita beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, berarti amal soleh kita itu lebih baik daripada 80 tahun kita mengerjakan amal soleh. Jadi umur kita misalnya sangat pendek, tapi kita mengerjakan amal soleh pada Lailatul Qadar, udah dapat banyak, bisa mengalahkan 80 tahun orang yang beramal ibadah.
dengan ibadah yang kuat. Tanpa perlu pikir panjang lagi ya. Kita sudah melambung tinggi dengan hanya mengerjakan amalan soleh di malam Lailatul Qadar. Tapi tentunya dengan catatan sungguh-sungguh ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang mana pada malam itu sangatlah dirahmati. Dengan apa? Dengan turunnya malaikat. Yang mana mereka mematuhi segala perintah Rabb mereka, yaitu menurunkan rahmat bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya tentunya bisa, karena malam Lailatul Qadar itu setiap satu malam itu pasti ada di antara 10 terakhir Ramadan. Jadi di antara satu malam itu pasti ada dan semua orang mendapatkannya. Tergantung orang bagaimana, tergantung kita masing-masing apa yang kita perbuat atau apa yang kita amalkan pada malam tersebut. Jika kita melakukan maksiat pada malam tersebut, tentunya dosa. Dosa. Tapi kalau kita bisa kita melakukan amal soleh, misalnya kita mendapatkan pahala yang sangat besar itu dan malam tersebut juga terdapat. Kemudian bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Tentunya diriwayatkan Sahih Muslim bahwasanya kalau tidak salah dari sahabat Ubay bin Ka'ab dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah ciri-cirinya yaitu ketika matahari terbit la syi'a alaha, yaitu panasnya itu tidak terlalu menyengat sekali. Paham? Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Adem. Bahasa gaulnya adem. Jadi kok bisa kita ingin mengetahui bagaimana Lailatul Qadar kan malamnya itu, jadi kita lihat besok pagi. Berarti kalau besok paginya matahari tersebut seperti yang diriwayatkan di hadis tadi, berarti positif tadi malam adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian para ulama dahulu juga bersungguh-sungguh ya kan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka dahulu memperbanyak doa, yaitu memperbanyak doa untuk mendapatkan bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Jadi mereka lebih banyak memperbanyak doa untuk mendapatkan bulan Ramadan selanjutnya. Karena tentunya bulan Ramadan sangatlah bulan yang agung kan, apalagi 10 malam terakhir sangat agung. Kemudian fadilah yang kedua, bahwasanya orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebagaimana dalam hadis telah lalu kita sebutkan man qoma ramadhana, tapi ini dengan lafaz yang lain, lafaz yang sahih juga. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, niscaya dia akan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian fadilah yang ketiga, ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di hadis Aisyah bahwasanya apabila telah datang 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya, yaitu sangat sungguh-sungguh pastinya untuk beriktikaf di masjid. Kalau sekarang karena pandemi corona kan, bisa mungkin di rumah ya, di rumah bisa juga dilaksanakan. Allah mungkin maha mengetahui. Tidak mungkin kita saat pandemi ini, contohnya apalagi yang di tempat gawat darurat seperti di Jawa atau di Jakarta, pasti tentunya Allah maha tahu bagaimana keadaan para umatnya. Jadi bisa saja dilaksanakan di dalam rumah. Tapi dalam rumah tidak bisa disebut iktikaf. Ini dalam rumah amal soleh, baca Al-Quran. Karena iktikaf itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan dan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid ya namanya nanti lain lagi ya. lain lagi. Namanya kok dalam bahasa Arab apa? Al-Mukus, tempat tinggal. Oh iya. Bukan iktikaf. Kemudian bahwasanya Rasulullah juga pernah bersabda,
bersemangatlah kalian, taharrau, bersemangatlah kalian al-ashra al-awakhir min Ramadan. Bersemangat kalian untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu saudaraku sekalian, sangat banyak fadilah di 10 terakhir Ramadan ini ya Ustaz. Maka bagi kita umat Islam tentunya kita kejar malam ini, karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita dan seberapa banyak pahala kita. Kita tidak tahu seberapa besar dosa kita, dan kita tidak tahu apakah amal soleh yang selama ini kita buat diterima gitu. Jadi bersemangatlah terus dalam menjalankan ibadah tentunya di 10 malam terakhir ini gitu, karena begitu banyak fadilah yang diberikan Allah kepada umat Islam di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan juga para imam seperti Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya jika beliau mendapatkan bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan, beliau membaca Al-Quran atau mengkhatamkannya, yaitu 1 hari 1 kali. Tapi kalau di 10 terakhir Ramadan, 1 hari 2 kali. Kita lebih menggiatkan. lebih menggiatkan. 1 hari 2 kali. Mana itu ya? Kan terbayang. Ya, 1 hari 2 kali. Sedangkan kita aja mungkin 1 bulan mungkin belum khatam. belum khatam. Mungkin ada yang belum khatam 1 bulan. Iya. Kemarin saya juga melihat ada anak SMP, bahwasanya sampai sekarang ini seorang akhwat SMP, bahwasanya dia udah menghatamkan 25 kali. Mulai dari pertama sampai sekarang. Sampai sekarang. Jumlah puasanya kalah. Kita puasa masih 23. Dia sudah menghatamkan 25. Berarti dalam sehari itu ada yang 2, sekali ada yang 3. Soalnya mereka karena masih di pondok kan, jadi mudah ya kan. Ya mudah, kalau masih di pondok ya wajar. Kita Sementara kita yang udah libur ini libur banyak godaannya. badannya. Mereka bertingkat-tingkat. Fulahna nanti 25, ada yang udah 18 khatam kali, ada yang 17, 15. Baik, Sat. Kita lanjut ke pembahasan Lailatul Qadar. Kemudian ada sebagian orang bertanya bahwasanya apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, bisakah kita mendapatkan 1 menitnya sebanyak 80 kebaikan contohnya? Karena kan malam Lailatul Qadar sangatlah beruntung kan orang mendapatkannya. Kita jawab bahwasanya apabila kita menyangka atau suka mengira-ngira bahwasanya 1 malam itu, bahwasanya malam Lailatul Qadar dalam 1 menit kita mendapatkan 80 kebaikan misalnya, maka lebih baik kita mengingat firman Allah saja, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Cukuplah ini saja, yang mana kita tidak usah mengira-ngira bahwasanya 1 malam itu 1 amal kebaikan 1 menit dapat 80 kebaikan. Jadi itu cukuplah kita mengambil patokan firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya kan? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tidak perlu kita menyangka-nyangka atau mengira-ngira atau bahkan membuat sendiri ya kan, perkiraan bahwa nanti dalam 1 malam 1 menit itu bisa dapat 80 kebaikan. Tidak usah, karena bisa jadi nanti terjadi kesalahan di dalamnya. Lebih baik kita hanya mengambil patokan pada firman Allah Subhanahu wa taala saja, yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian juga ada di suatu hadis, dan para ulama masih berikhtilaf juga. Ada yang bilang malam Lailatul Qadar di bulan 27, ya kan? Karena itu juga hadisnya kan. 27 atau 20-an, yang penting ganjil lah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita jawab, kita sebaiknya kita tidak usah mengira bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 27, 23 atau Malam-malam ganjil gitu. Malam ganjil. Tapi yang penting kita bersemangat saja di 10 terakhir Ramadan. Ini saja yang
yang dimotivasi oleh Rasulullah dan para sahabatnya juga. Terutama malam ganjil kan. Malam ganjil ini malam ganjil yang lebih ditekankan lagi daripada yang lain. Karena 21, 23, 25, 27, 29 inilah yang mungkin bisa turun malam Lailatul Qadar. Malam ini yang paling afdal. Cuman tentunya walaupun disebutkan malam-malam ganjil, tidak mengecilkan malam-malam yang genap juga, seperti malam 20 dan seterusnya, 20, 22. Karena sekiranya walaupun Lailatul Qadar itu tidak jatuh pada hari yang genap, malam yang genap, setidaknya itu menjadi amal tambahan untuk kita, ya kan? Menjadi amal tambahan untuk memberatkan mizan kita nanti di akhirat. Juga ada suatu kisah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah pernah beriktikaf di masjid. Karena beliau saking semangatnya, beliau jadi ada masjid tuh kan. Kalau itu kan masjid bukan dari bangunan gini kan, masjid dari rumah atau dari apapun. Jadi atap masjid itu bocor. Jadi berkata nala air hujan. Dan jadi besok paginya Aisyah menemukan Rasulullah nampak di bekas jarinya yaitu lumpur Karena bekas hujan tersebut. Nah, itu beliau mungkin menghidupkan malam iktikafnya dengan sujud, dengan sholat, ya kan? Itu dengan bersemangat tentunya sampai-sampai tidak dipedulikan ini. Saking kan semangatnya, Rasul pun tidak peduli lagi dengan air hujan yang menetes sampai membekas kening. Itulah saking kan semangatnya Rasul dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian bagi kita yang ada seorang ulama ditanya, wahai Syekh, bagaimana seseorang yang dia sholat tarawih di 10 terakhir Ramadan tapi dia tidak ikhlas, dia sholat kan hanya ngikut saja, tapi ya Allah pegel kali kaki koinnya atau bagaimana, dia nggak tahan, maka ini mungkin bisa jadi pahalanya tidak didapatkan olehnya. Dia dapat malam Lailatul Qadar tapi pahalanya tidak dapat. Karena tentunya syarat amal ibadah adalah ikhlas kan, ikhlas. Di sini ikhlasnya sudah hilang. Sedangkan syaratnya saja sudah hilang, bagaimana kita akan mendapatkan fadilahnya? Betul sekali itu. Yang itu ada salah seorang ustadz, dia di luar negeri sholat tarawih di seputar Ramadan. Tentunya kok di luar kan ada yang sampai satu malaman, mereka nggak tidur kan demi sholat tarawih. Jadi ada salah seorang ustadz, beliau melihat orang yang sudah kakinya sudah puntung, tapi dia tahan untuk bersama-sama imam sholat tarawih gitu. Nggak ada goyang dikit pun kakinya. Jadi Dua-duanya putus itu. satu aja. Jadi dia pakai patokan apa? Kakinya satu itu. Dia tahan. Dia duduk. Enggak, dia berdiri. Nah itulah herannya. Jadi kata ustadz tersebut, saya kalah sama orang ini. Masa saya Yang sempurna kalah dengan yang hanya miliki satu kaki yang sempurna. Nah, dan yang lebih takjubnya, yang kaki pincang ini orang Indonesia. Indonesia Iya, juga. sekolah di luar negeri juga, bukan orang negeri. Ustaz ini, ustaz tersebut dia heran karena satu kaki. Dia bangga karena dari orang Indonesia. Jadi ada kebanggaan tersendiri tentunya. Orang yang sangat dia takjub itu berasal dari negara tempat ia lahir, yakni Indonesia. Wes. Tentunya kemudian kita sudah membahas baca Quran tadi kan, memperbanyak baca Quran, kemudian Lailatul Qadar, kemudian tentunya memperbanyak sedekah, terutama di masa pandemi corona ya kan, kita sangat susah mendapatkan harta. Malahan ya pernah saya baca di hadis bahwasanya seseorang yang menyedekahkan hartanya, ya tapi tidak semua tentunya kan, ya sedikit-sedikit gitu, tapi dia menyedekahkan hartanya kepada orang miskin di saat dia susah juga, maka disitulah Allah akan memberikan kekayaan juga kepada dia, Mencukupkan. tidak mesti dia kayanya itu sekarang atau besok, bisa jadi tahun depan Tapi atau kapan. pasti tentunya akan dibalas. Baik itu di dunia maupun di akhirat, ya kan? Ada juga di suatu
di kisah satu sahabat kan, bahwasanya ada sahabat yang datang, dia ini sama istrinya dan anaknya sudah kelaparan, hanya ada satu makanan saja yang dia punya. Tapi karena ada seorang sahabat datang, dia matikan lampunya, yaitu dia kasih sahabatnya makanan, yaitu anak istrinya tidak makan dan sahabat yang lainnya makan. Jadi mereka kelaparan, Sahabat-sahabatnya makan. kemudian Rasulullah bersabda besok paginya, kau memang mendapatkan pahala yang sangat besar, keutamaan sedekah. Apalagi di masa pandemi sekarang. Karena melalui kisah yang tadi itu kita bisa mengambil sebuah kaidah di dalam usul fikih. Al-itharu bil ibadah makruhun wa ghairu ibadah mahbubun. Kan? Mendahulukan seseorang dalam hal ibadah itu dimakruhkan, namun selain di luar ibadah itu sangat dicintai sekali. Seperti yang dikisahkan tadi, dia mendahulukan sahabat-sahabatnya daripada keluarganya. Itu tentunya tidak semua harta ya kan. Makan apa kita nanti? Oke. Baik, sudah selesai. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari tema kita, yakni bersemangat di 10 terakhir Ramadan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa mari kita sama-sama untuk bersemangat di 10 akhir Ramadan ini, karena Allah sangat banyak memberikan fadilah-fadilah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Bagi orang yang mendapatkannya, maka amalannya itu lebih baik daripada amalan-amalan 1080 tahun, atau pokoknya satu bulan, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hendaklah kita lebih menggiatkan ibadah kita di 10 terakhir malam Ramadan ini dengan memperbanyak baca Al-Quran, mengkhusyukkan salat kita, dan bersedekah tentunya. Apalagi di suasana pandemi corona ini, kita alangkah baiknya mengulurkan tangan kita kepada sahabat-sahabat kita, kepada kerabat-kerabat kita yang sangat membutuhkan, lebih membutuhkan dari kita. Mungkin sampai di sini sajalah penjelasan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wal akhir, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.